Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. God, you are my God. You are my God. I'll follow you. God, you are my God. You are my God. I'll follow you. I'll get quiet and read your word. Read your word every day. I'll open my heart to hear from you. Hear from you every day. I worship you in all that I do. All that I do every day. God, you are my God. You are my God. I'll follow you. God, you are my God. You are my God. I'll follow you. I'll get quiet and read your word. Read your word every day. I'll open my heart to hear from you. Hear from you every day. I worship you in all that I do. All that I do every day. God, you are my God. You are my God. I'll follow you. God, you are my God. You are my God. I'll follow you. Diri boleh tuh. Diri boleh boy, yuk diri yuk. Woi joget ya boy. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang,
Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Siapa yang kayak ngingkong? Mau enggak? Enggak. Siapa yang kayak bebek? Cici bukan. Ngingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. lebih aneh binatang bebek, lehernya Panjang, kakinya pendek. haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Kalau gitu badannya besar gimana boy? Besar boy? Singkong badannya Oh, besar. Boy. Mau satu lagi nggak nyanyinya? iya. Mau apa nyanyi Boboy? Mau nyanyi lagu apa? Nanti di akhir ya. Sebelum kita mulai adik-adik sekolah minggu, kita doa dulu ya. Kalau doa gimana? Ada Gimana Nano? doa gimana? Oh, lipat Tangannya tangan. gimana Nano? Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami bisa memuji Tuhan, kami bisa memuliakan nama Tuhan, ini semua kebaikan-Mu. Tuhan berkati adik-adik Living Kids yang akan beribadah, yang akan mendengarkan firman oleh Kalinda. Berkati, biarkan firman ini dapat menjadi rema di dalam kami Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang lagi duduk manis, biarkan mereka semua menjadi anak-anak yang berkati. Amin. Hai semuanya. Hai semua. Berjumpa lagi bersama aku Peter. Kamu siapa namanya sih? Boboy. Boboy. Kamu? Ada. Adel dan Linda. Linda. Halo. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi ya pastinya ya Pastinya. Linda ya. Dan hari ini Buku mah. nggak bawa buku, semuanya sudah ada di pikiran mama dong. Nah adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya duduk, pasang telinganya, lipat tangannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan pastinya mungkin sebagian adik-adik ini sudah pernah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat. Yang besar siapa sih yang besar? Goliat. Yang besar tuh Goliat. Jadi Adinda silakan diceritakan. Oke, kita mulai ya. Jadi, pasti udah denger deh cerita tentang Daud dan Goliat. Pertama-tama, coba ada yang tahu nggak sih Daud itu anaknya siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bapaknya Daud? Bapak Isa. Bapak Isa. Betul banget ya. Isa. Jadi Daud itu adalah anaknya Bapak Isa. Dan ceritanya bermula waktu itu bangsa Filistin dalam masa Israel itu sedang perang ya. Nah, Daud itu anak yang paling kecil, jadi tugasnya itu gampang. Dia cuma mengembalakan kambing domba tiap harinya. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain tuh berperang. Kakaknya tuh perawakannya besar, tinggi, gagah ya. Dan sedangkan Daud karena Daud masih kecil, jadi dia ditugaskan untuk mengembalakan kambing domba. Jadi Daud itu anti anak yang paling kecil ya. Benar. Jadi kakak-kakaknya Daud berperang, Daud disuruh Bapak Isai untuk memelihara domba saja, mengembalakan domba. Oke. Nah, suatu hari Bapak Isai bilang, panggil Daud, duduk di mana sayang? Daud, sini deh. Kakak kamu lagi perang nih. Tolong ya, Bapak Isai tolong apa sih ke Daud? Ada yang tahu nggak? Mengantarkan makanan. Jadi Daud diminta untuk mengantarkan makanan. Soalnya saat itu belum ada Gojek ya. Oh, kan ada pesan ya? Iya. Gitu. Nah, waktu itu belum ada. Jadi Siapa yang suka pesen Gojek sih? Mama. ada ketahuan deh. Kan buat kalian juga ya. Iya. Nah, jadi lanjut lagi ya. Jadi akhirnya Bapak saya minta nih, tolong Daud, tolong ya, nih kasihan kakakmu lagi berperang melawan bangsa Filistin. Tolong antarkan makanan ini untuk kakakmu. Oke ayah, siap. Daud dengan gagah berani dia pergi menemui kakaknya. Ya, jadi waktu dia udah sampai,
"Kak, nih makanannya," gitu ya, "dikirim nih dari papa." Nah, tiba-tiba waktu Daud lagi ngirim makanan, dia mendengar suara yang sangat keras dan kencang, ya. Suaranya siapa itu ya? Siapa? Goliat. Ada Benar, good job. Ada suaranya Goliat, ya. orang Jadi Filistin. benar ya, bangsa Filistin. Nah, Goliat itu menantang, setiap hari dia selalu menantang bangsa Israel. Dia selalu jelek-jelekin bangsa Israel ya. Ada tuh nggak, Goliat itu sebesar dan setinggi apa sih? Jadi Goliat itu adalah seorang raksasa, tingginya 3 meter, bayangkan 3 meter ya, peralatan tinggi, besar, dan dia tuh punya peralatan perang yang sangat lengkap, perisai, pedang. Sangat menakutkan ya dia. Oh iya, jelas, Wah. baju perang, ketopong, semuanya lengkap banget deh ya. Dia setiap hari nantang dan mengolok-olok bangsa Israel. Mana nih hari ini? Siapa nih yang mau berperang lawan saya? Siapa yang berani melawan saya hari Dan ini? tidak Ya? ada bangsa Israel yang berani menantang Goliat. Ada nggak, Cek? Ada yang berani gak sih? Ada. Siapa Siapa? yang berani? Daud. Oh, Yeah. nah. Tapi sebelum Daud itu, saat itu nggak ada ya. Jadi semua bangsa Israel itu sangat takut terhadap Goliat. Karena waduh, Goliat ini panglima perang, jago berantem, Oh. jago berperang, dan saat itu tidak ada satupun termasuk kakak-kakak Daud yang berani melawan si Goliat. Makanya si Goliat ini mengolok-olok bangsa Israel. Oh. Kamu bangsa yang pengecut, kamu tidak ada berani yang menghadapi aku. Betul, Wah. besar gitu, kayak Kak Peter mungkin. Nah, sewaktu Daud mendengar hal itu, marahlah Daud. Wah, siapa ini yang berani menjelek-jelekan bangsa pilihan Tuhan. Tuhan ya? Kemudian Daud bilang, "Udah, hari ini saya yang akan berperang aja," gitu katanya. Waduh, kata, jangan, kamu kan anak kecil, nggak boleh. Kamu belum punya pengalaman, kamu belum pernah berlatih perang. Saat itu kakak-kakaknya ngomong gitu ya, Andi ya? Iya, nggak boleh, kamu kan belum pernah berperang, nggak boleh. Loh, tiap hari itu saya menjaga kambing domba, kata Daud. Saya kan tetap melawan singa, melawan beruang. Katanya. Yes. Saya bisa, katanya, saya berani, katanya. Karena buat saya Tuhan tuh di pihak Saya. di pihak saya, gitu. Saya nggak perlu takut, gitu. Kalau Tuhan ada di mananya, Cece? Hati. Hati. Tuhan ada di mananya, Boy? Hati. Di mana hati, di mana coba? Enggak tahu. Jadi Daud itu seketika itu langsung Daud itu saat itu bilang bahwa biarkan aku saja yang menghadapi dia. Wah, dia datang dengan tombak, dia datang dengan pedang, tapi aku akan mendatangkan dia dengan nama Tuhanku yang sangat besar. Betul. Dan ternyata hari itu gegerlah anti satu bangsa Israel dan mencemooh dia. Siapa dia? Anak Isa yang paling kecil. Berani-beraninya dia menantang Goliat. Memang dia nggak tahu Goliat itu adalah orang yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Tetapi Daud karena dia sudah biasa menghadapi singa, karena dia sudah biasa menghadapi beruang yang besar-besar itu, dan Daud saat itu dengan gagah berani dia mengatakan, biarlah aku yang menghadapi Goliat. Iya, bener banget. Dan ternyata nanti Daud itu diberikan baju-baju perang oleh tentara-tentara dari Israel. Tetapi karena Daud masih kemerah-merahan dan Daud masih lucu-lucu kayak boboiboy kali ini. Ternyata baju perangnya Daud dan baju perangnya itu tidak ada yang muat ke badan Daud. Kekecilan atau kebesaran? Kebesaran, karena Daud badannya masih kecil nanti. Berat ya berarti ya? Berat. Lalu Daud melepaskan itu semua dan dia hanya mengambil apa ya? Daud mengambil apa ya? Senjata Daud ada yang tahu? Tahu nggak apa sih? Ketapel. Yeay! Daud mengambil ketapel karena ketapel adalah senjata yang biasa Daud pakai untuk menghadapi singa dan beruang. Wah. Daud mengambil batu, ya kan? Daud mengambil batu dan ketapel dengan gagah berani. Pastinya Daud berdoa dulu nggak dia ketika dia menghadapi Goliat ya? Pasti dia berdoa di dalam nama Tuhanku yang sangat besar, Tuhan ada di pihakku, maka siapa lawanku? Daud mengambil ketapelnya, ditarik itu batu dan diarahkan ke mana ya? Kemana? Goliat. Ke Goliat, ke jidatnya, tepat di jidatnya. Dong! Apa yang terjadi sama Goliat? Goliat. Lalu batu itu masuk ke, bukan masuk siapa? Terkena ke dahinya Nempel, Goliat. Goliat. Dan Goliat yang tinggi besar, yang mengolok-olok bangsa Israel, seketika itu juga terjatuh. Terjatuh.
Maka pada saat itu seluruh bangsa Israel dan Filistin melihat anak kecil ini, siapa dia? Siapa dia? Langsung bersorak-sorai dan wow, Daud keren sekali, Daud luar biasa sekali Anti ya. Jadi buat teman-teman Living Kids semuanya, kalian adalah Daudnya Tuhan, betul tidak? Meskipun kalian masih kecil, meskipun kalian masih sekolah, ingat bahwa Tuhan ada di pihak kalian. Nah, betul nggak Cek? Betul nggak Boy? Betul. Memang Upin Ipin ya Boy ya. Nah, kalau menurut aku dari cerita Daud melawan Goliat, kita bisa belajar nih Anti, bahwa sebagai anak Tuhan kita itu harus berani. Kita berani karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Tapi bukan berarti nanti teman-teman kalau orang tuanya ngasih tahu, ayo makan, tidak mau, aku mau tidak boleh. Ya, kalau itu tidak boleh. Berani itu berani karena benar. Betul ya? Bukan hal yang benar ya. Bukan hal yang benar. Bukan habis itu nggak mau, aku mau kayak Daud, aku nggak mau nurut sama mama. Itu bisa dijewer nanti sama mamanya. Nanti katanya Uncle Peter, aku harus berani mas, sekarang aku mau berani sama itu bisa dicubit nanti. Nah, sebagai anak Tuhan, meskipun kalian masih muda, kalian itu harus berani. Siapa yang berani? Kece apa Boboy? Boboy, Cece. Dia harus menjadi anak yang berani. Kita berani karena ada Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, kita harus melihat di dalam diri kita itu ada Tuhan yang maha besar. Dia sanggup menolong setiap kita ya, Dilindia ya. Jadi dalam setiap perkara ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di tempatnya teman-teman semua. Apalagi menurut Anti, ada nggak? Apalagi ya, ada nggak buat Cici Boboy? Ada nggak? Bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya. Karena kalau kita lihat semua orang-orang hebat di Israel tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Ya. Tetapi Daud yang karena mungkin dia masih nggak tahu apa-apa, tapi dia begitu percaya hatinya sama Tuhan, dia mampu melewati kemustahilan. Dan kita bisa katakan sesuai dengan Alkitab, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yeay, jadi buat kalian-kalian semua, kalian itu Daudnya Tuhan, meskipun kalian masih muda, tapi Tuhan sudah menyertai kehidupan kalian. Nanti di minggu depan kita akan ketemu lagi di Living Kids ya. Oke? Kids ya. Living Kids ya. Living Kids ya. Oke, Anal? Oke. Oke, bye-bye dulu dong. Bye-bye. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.